Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu semangat ya. Dilancarkan rezekinya, dicerdaskan pikirannya, dimudahkan urusannya, dan tercapai semua cita-citanya. Ketemu lagi bersama Kak Gara di channel Anggara PM. Nah, buat kalian yang sekarang duduk di kelas 12, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia yang pertama untuk semester ini. Kita akan buka lembaran baru, bab baru, materi baru yang seru banget dan super relevan sama kehidupan kalian sehari-hari. Coba deh, sahabat hebat, coba bayangin gini. Setiap hari, kalian buka HP, scroll media sosial, baca berita, nonton video, lihat story orang. Nah, dari semua informasi yang kalian terima itu, pernah nggak kepikiran, ini beneran nggak sih? Atau ini valid nggak ya sumbernya? Nah, itulah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Judul bab kita hari ini adalah mengkritisi informasi tentang tokoh. Kenapa sih bab ini penting banget buat kalian? Karena di era sekarang ini kita hidup dikepung sama informasi. Dari koran, majalah, website, sampai media sosial. Nah, sebagai generasi yang melek literasi digital, kalian harus punya kemampuan buat menyaring mana informasi yang valid dan mana yang hoax atau nggak akurat. Skill ini bakal kepake banget bukan cuma buat ujian sekolah, tapi juga buat kehidupan kalian ke depannya. Mau jadi jurnalis, peneliti, konten kreator, bahkan cuma jadi warganet yang bijak aja, materi ini penting banget. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, Kak Gara mau kasih dulu pertanyaan pemantik nih. Nah, pertanyaan pemantik ini gunanya buat memancing rasa penasaran kalian sebelum belajar. Yuk, kita simak. Sahabat hebat, coba renungkan 4 pertanyaan ini sebelum kita lanjut. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita memperoleh informasi dengan cara membaca cepat? Pertanyaan kedua, apa sih yang dimaksud dengan data valid dan data tidak valid dalam sebuah informasi? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyampaikan pendapat tentang suatu informasi dalam diskusi yang sifatnya non-formal alias santai? Pertanyaan keempat, bagaimana cara kita mengemas informasi tentang karya sastra dalam bentuk teks narasi dan deskripsi? Nah, coba deh dipikirin dulu sebentar. Kalau kalian belum bisa jawab, tenang aja, itu wajar banget. Justru itu tujuan kita nonton video ini sampai habis, supaya di akhir video nanti kalian bisa jawab ke 4 pertanyaan itu dengan lancar dan percaya diri. Oke, siap? Yuk lanjut! Peta konsep bab ini. Sebelum masuk ke materi inti, Kak Gara mau kasih dulu gambaran besar alias peta konsep dari bab ini. Jadi, di bab ini kita akan belajar 10 subbab yang disusun secara berurutan dan saling berkaitan satu sama lain. Ke-10 subbab itu adalah A. Mencermati informasi tentang tokoh, B. Mencari informasi dari ensiklopedia, C. Menggunakan kata-kata khusus, D. Menimbang informasi yang valid, E. Memahami tata aksara alias ejaan di dalam kalimat, F. Mendiskusikan kiprah seorang tokoh, G. Menulis narasi dan deskripsi, dan yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, H. Menyajikan informasi dalam infografik. Nah, tokoh utama yang akan sering muncul sebagai contoh sepanjang bab ini adalah Hans Bagijassin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan HB Jassin. Selain itu, kita juga akan banyak membahas tentang Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia. Oke sahabat hebat, siapin catatan kalian, siapin cemilan juga boleh, karena kita akan bahas ini satu persatu, pelan-pelan, sampai benar-benar paham. Yuk kita mulai dari yang pertama. A. Mencermati informasi tentang tokoh. Sahabat hebat, sebelum masuk ke teknik-tekniknya, kita kenalan dulu sama tokoh yang jadi bintang utama di bab ini, yaitu HB Jassin. Jadi, siapa sih HB Jassin ini? Beliau itu tokoh sastra Indonesia yang punya 3 peran sekaligus, sebagai pengarang, penyuting atau editor, dan kritikus sastra. Beliau lahir di Gorontalo pada tanggal 13 Juli 1917 dan wafat di Jakarta pada 11 Maret 2000 di usia 82 tahun.
Nah, kenapa beliau ini penting banget dalam dunia sastra Indonesia? Karena beliau adalah orang yang mendokumentasikan hampir seluruh perkembangan sastra Indonesia modern, mulai dari naskah, buku, majalah, guntingan koran, sampai surat-surat pribadi para sastrawan. Berkat ketekunannya itu, beliau dijuluki masyarakat Indonesia sebagai Paus Sastra Indonesia. Keren banget kan julukannya? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran subbab A ini, yaitu belajar mengolah informasi dan memahami bagian-bagian yang saling berhubungan dengan cara membaca cepat. Sahabat hebat, pernah nggak sih kalian lihat orang baca buku tebal tapi cuma butuh waktu sebentar buat nyelesainnya? Nah, itu karena mereka menguasai teknik membaca cepat. Jadi, apa sih pengertian membaca cepat? Membaca cepat adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengefektifkan waktu membaca, tapi tetap bisa memahami isi bacaan dengan baik. Jadi bukan asal cepat terus nggak paham isinya ya, tapi cepat dan paham. Fakta menariknya nih, berdasarkan berbagai hasil penelitian, orang dewasa secara normal itu bisa membaca dengan kecepatan sekitar 200 sampai 250 kata per menit. Nah, kalau kalian sudah jadi mahasiswa nanti, idealnya kecepatan membaca kalian harus ditingkatkan, minimal 300 kata per menit. Kenapa? Karena di bangku kuliah, bacaan yang harus kalian lahap itu jauh lebih banyak dan lebih kompleks. Nah, ini menarik nih sahabat hebat. Ada satu istilah yang harus kalian pahami, namanya subvokalisasi. Apa itu? Subvokalisasi adalah kebiasaan mengucapkan atau membaca dalam hati setiap kata, satu persatu seolah-olah kita sedang mendengar suara kita sendiri membaca kata demi kata di dalam kepala. Nah, kebiasaan inilah yang justru memperlambat proses membaca kita. Soalnya otak kita itu sebenarnya bisa langsung menangkap makna sebuah kata atau bahkan sekelompok kata tanpa perlu mendengarkannya dulu satu persatu. Jadi gimana caranya menghindari subvokalisasi ini? Caranya adalah dengan melatih diri untuk fokus membaca per kelompok kata atau per kalimat, bukan kata demi kata. Releksin wajah kalian saat membaca, perluas jarak pandang mata kalian, dan gerakan mata kalian dengan cepat dari ujung kalimat ke ujung kalimat lainnya, sampai satu halaman penuh. Nah, ini bagian paling penting di subbab A ini, sahabat hebat. Ada dua teknik membaca cepat yang paling populer dan wajib kalian kuasai, yaitu membaca sekilas, skimming, dan membaca pindai, scanning. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, skimming atau membaca sekilas. Skimming ini digunakan untuk mengetahui garis besar atau gambaran umum isi sebuah tulisan. Caranya gimana? Pertama, kalian pahami dulu topik tulisannya lewat judul. Setelah itu, kalian baca paragraf pembuka atau teras tulisan, karena biasanya di situ sudah ada informasi inti yang disebut informasi adik Simba. Nanti kita bahas lebih detail soal adik Simba ini di bagian lain. Kegunaan skimming itu ada 5, sahabat hebat. Coba dicatat. 1. Buat mengenali topik bacaan secara cepat. 2. Buat mengetahui pendapat atau opini seseorang dalam tulisan itu. 3. Buat memperoleh informasi penting yang memang kita butuhkan. 4. Buat memahami organisasi penulisan, alias sistematika dan alur tulisannya. Dan 5. Buat menyegarkan kembali ingatan kita tentang bacaan yang pernah kita baca sebelumnya. Contohnya gini sahabat hebat, misalnya kalian lagi riset tugas tentang biografi Chairil Anwar, terus ketemu artikel panjang banget di internet. Daripada baca dari awal sampai akhir kata per kata, kalian bisa skimming dulu. Baca judulnya, baca paragraf pertama, baca sedikit di tengah, baca kesimpulannya. Dari situ, kalian sudah dapat gambaran besar, apakah artikel ini relevan buat tugas kalian atau enggak. Kedua, scanning atau membaca pindai. Kalau skimming itu buat dapat gambaran umum, scanning itu tujuannya beda, yaitu untuk mendapatkan informasi tertentu saja di dalam tulisan. Caranya, mata kita meloncat-loncat, langsung ke bagian akhir atau bagian tengah, dan fokus mencari kata kunci tertentu. Contoh konkretnya nih, kalau kalian diminta cari tanggal lahir HB Jasin dari sebuah infografik, mata kalian nggak perlu baca semua tulisan dari atas ke bawah. Cukup langsung cari kata lahir, nanti informasinya langsung ketemu di situ. Nah, teknik ini paling sering dipakai untuk membaca berita koran dan infografik, karena kita biasanya cuma butuh informasi spesifik, bukan keseluruhan isinya. Nah, dalam teknik scanning ini, kita boleh banget melompati atau mengabaikan bagian-bagian tertentu, yaitu 1. Bagian yang sudah kita ketahui sebelumnya. 2. Bagian yang tidak penting atau nggak kita perlukan. 3. Bagian yang cuma berupa contoh atau ilustrasi tambahan. Dan 4. Bagian yang isinya pengulangan dari poin yang sudah dijelaskan.
sahabat hebat, intinya, mau teknik skimming atau scanning, keduanya butuh latihan terus-menerus. Mulai aja dari bacaan yang sederhana, baru pelan-pelan naik ke bacaan yang lebih rumit. Kalau kalian rajin latihan, keterampilan membaca cepat ini bisa menghemat waktu kalian banget, apalagi pas lagi ujian atau ngerjain tugas yang deadline-nya mepet ya. Nah, biar makin paham, di buku kalian ada latihan langsung nih. Jadi ada sebuah infografik yang isinya adalah perjalanan hidup H.B. Jassin. Mulai dari beliau sekolah di Balikpapan tahun 1927, lanjut ke HBS Medan, sampai akhirnya beliau diterima bekerja di Balai Pustaka pada tanggal 1 Februari 1940. Nah, coba deh sahabat hebat praktekkan teknik scanning yang baru kita pelajari. Kalau kalian ditanya, di mana dan kapan H.B. Jassin dilahirkan, mata kalian tinggal cari kata kunci lahir atau nama tempat. Kalau ditanya, sejak kapan H.B. Jassin bekerja di Balai Pustaka? Ya tinggal cari kata kunci Balai Pustaka di infografiknya. Coba deh, kalian pause videonya sebentar, buka buku paket kalian halaman 5, lihat infografiknya terus jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di mana dan kapan H.B. Jassin wafat dan dimakamkan di mana? Terus pengaruh apa yang diberikan sang ayah terhadap kecintaan Jassin pada dunia dokumentasi? Silakan dicoba dulu, baru lanjutin videonya ya. Oke, itu tadi pembahasan lengkap kita untuk subbab A. Sekarang kita lanjut ke subbab B, yang bakal ngajarin kalian cara mencari informasi dari sumber yang lebih terpercaya, yaitu ensiklopedia. B. Mencari informasi dari ensiklopedia. 1. Apa itu ensiklopedia? Sahabat hebat, tujuan pembelajaran di subbab B ini adalah supaya kalian bisa menggunakan informasi pada buku referensi, seperti kamus, ensiklopedia, dan tesaurus. Jadi, apa sih ensiklopedia itu? Ensiklopedia adalah salah satu jenis buku referensi yang berisi informasi sangat lengkap yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Bedanya sama buku biasa, informasi di dalam ensiklopedia itu dikelompokkan ke dalam entry atau lema yang disusun secara sistematis. Nah, penyusunan entry di ensiklopedia itu biasanya pakai 3 cara. 1. Alfabetis, alias diurutkan berdasarkan abjad, dari A sampai Z. 2. Tematis, alias diurutkan berdasarkan tema atau topik tertentu. Dan 3. Kronologis, alias diurutkan berdasarkan urutan waktu kejadian. Di buku kalian ada contoh nih, namanya Ensiklopedia Sastra Dunia, yang disusun oleh Anton Kurnia dan diterbitkan oleh Diva Press pada tahun 2019. Ensiklopedia ini isinya menghimpun profil dan biografi ringkas para sastrawan kelas dunia, terutama mereka yang pernah dapat penghargaan internasional, semacam Nobel Sastra gitu. Nah, di dalam ensiklopedia ini, setiap tokoh disajikan dalam bentuk artikel narasi dan deskripsi yang pendek, dan dilengkapi juga dengan foto sastrawannya. Jadi, enak banget buat referensi cepat. Nah, selain versi cetak, sekarang zaman sudah canggih sahabat hebat. Ada juga yang namanya ensiklopedia elektronik atau ensiklopedia digital. Salah satu contohnya adalah Ensiklopedia Sastra Indonesia, yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam ensiklopedia digital ini, ada 6 kategori informasi yang bisa kalian telusuri. 1. Pengarang. 2. Karya sastra. 3. Media penyebar atau penerbit sastra. 4. Hadiah atau sayembara sastra. 5. Lembaga sastra. Dan 6. Gejala sastra. Cara pakainya gampang banget. Kalian tinggal buka websitenya, terus di kolom pencarian ketik kata kunci yang kalian mau cari, misalnya nama tokoh sastra atau istilah bidang sastra tertentu. Nanti hasilnya langsung muncul, lengkap dengan penjelasannya. Nah, ini poin yang paling penting dari subbab B sahabat hebat. Jadi setelah kalian dapat informasi dari ensiklopedia, kalian tidak boleh langsung copy-paste mentah-mentah ya. Kalian harus mengubah informasi itu dengan bahasa kalian sendiri. Kenapa ini penting? Karena ini melatih kalian untuk benar-benar memahami isi informasi, bukan cuma menyalin. Selain itu, ini juga cara kalian menghindari plagiarisme. Contohnya gini, misalkan kalian nemu informasi tentang seorang sastrawan di ensiklopedia, yang isinya cukup panjang dan detail, lengkap dengan tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan karya-karyanya. Nah, tugas kalian adalah membaca informasi itu, memahami intinya, terus menuliskannya ulang dengan gaya bahasa dan susunan kalimat kalian sendiri. Tapi isinya tetap sama dan tetap akurat. Jangan lupa juga, selalu cantumkan sumbernya ya, biar informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Oke sahabat hebat, itu tadi pembahasan subbab B tentang ensiklopedia. Sekarang kita lanjut ke subbab C, yang bakal bahas soal kata-kata unik yang mungkin jarang kalian dengar sehari-hari. C. Menggunakan kata-kata khusus. 1.
kata serapan dalam bahasa Indonesia. Sahabat hebat, tujuan pembelajaran subbab C ini adalah supaya kalian bisa menggunakan kata-kata yang jarang muncul dalam konteks keilmuan, berupa kata serapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Kalian tahu nggak sih, ternyata banyak banget kata dalam bahasa Indonesia itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia asli, tapi diserap dari bahasa lain. Contohnya, kata rancak. Ini diserap dari bahasa Minangkabau, artinya bagus, elok, atau cantik. Contoh lain, kata risiko. Ini diserap dari kata risk dalam bahasa Inggris. Menarik kan? Jadi, bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang sangat kaya dan terbuka, karena banyak menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, di dalam artikel yang membahas tentang Habib Yasin di buku kalian, ada beberapa kata yang mungkin jarang kalian dengar sehari-hari. Ada 4 kata nih yang bakal kita bahas. Titi Mangsa, Bohemian, Amtenar, dan Tifa. Nah, gimana caranya kita tahu arti kata-kata asing atau jarang dipakai ini? Caranya adalah dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang biasa disingkat KBBI. Kalau kalian punya akses internet, kalian bisa pakai KBBI Daring. Ngomong-ngomong soal daring nih, sahabat hebat. Tahu nggak artinya apa? Daring itu singkatan dari frasa dalam jaringan. Jadi, ini padanan bahasa Indonesia untuk kata online dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau ada yang bilang belajar daring, artinya belajar secara online lewat internet. Nah, kalau kalian coba cari kata titi mangsa di KBBI Daring, hasilnya akan muncul seperti ini. Titi mangsa dengan keterangan N dan JW. Nah, apa artinya kode-kode ini? Kode N itu artinya nomina, alias kata benda. Kode JW itu artinya kata ini berasal dari bahasa Jawa. Nah, arti dari kata titi mangsa sendiri adalah masa atau waktu. Biasanya, kata ini dipakai untuk menyebut tanggal penulisan sebuah surat atau dokumen. Sekarang, giliran kalian nih, sahabat hebat. Coba deh cari sendiri arti kata Bohemian, Amtenar, dan Tifa di KBBI Daring. Kalian bisa akses lewat kbbi.kemdikbud.go.id. Nanti coba tulis juga jenis katanya dan asal bahasanya, sama seperti contoh titi mangsa tadi. Ini latihan bagus banget buat memperkaya kosakata kalian. Praktik kosakata sastra. Selain 4 kata tadi, di buku kalian juga ada latihan untuk mencari arti istilah sastra yang lain, seperti pantun, karmina, gurindam, novelet, novel, monolog, senandika, soliloki, dialog, antologi, absurd, dan abstrak. Nah, tips dari Kak Gara nih, setelah kalian tahu artinya, jangan cuma dihafal maknanya aja, tapi coba langsung dipakai dalam satu kalimat. Kenapa? Karena kalau kita cuma hafal arti kata tapi nggak pernah dipraktikkan dalam kalimat, biasanya cepet lupa. Tapi kalau sudah dipakai dalam kalimat sendiri, itu akan lebih nempel di ingatan kalian. Oke sahabat hebat, itu tadi pembahasan lengkap subbab C tentang kata-kata khusus. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut Kak Gara paling penting di seluruh bab ini, yaitu subbab D tentang menimbang informasi yang valid. D. Menimbang informasi yang valid. 1. Era informasi. Teori 3 gelombang Alvin Toffler. Sahabat hebat, tujuan pembelajaran subbab D ini adalah supaya kalian bisa mendapatkan sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penggunaan kata kunci yang tepat. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, Kak Gara mau ajak kalian kenalan dulu sama teori dari seorang futuris bernama Alvin Toffler. Jadi, menurut beliau, dunia ini bisa dibagi menjadi 3 gelombang besar berdasarkan peran manusia di dalamnya. Gelombang pertama, siapa yang menguasai pertanian, dialah yang akan menguasai dunia. Ini era di mana kekuatan ekonomi ditentukan oleh siapa yang punya lahan dan hasil pertanian paling banyak. Gelombang kedua, siapa yang menguasai industri, dialah yang akan menguasai dunia. Ini era revolusi industri, di mana pabrik dan teknologi produksi massal jadi penentu kekuatan sebuah negara. Gelombang ketiga, dan ini yang paling relevan buat kita sekarang, siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, kita sekarang ini sedang hidup di gelombang ketiga ini, sahabat hebat.
Makanya nggak heran, sekarang banyak banget orang yang kerjaannya khusus mengelola informasi. Nah, apa yang dirintis oleh H.B. Jassin sejak tahun 1940-an itu dengan mendokumentasikan segala hal tentang sastra, itu sebenarnya adalah contoh nyata dari pekerjaan mengelola informasi. Meskipun pada zaman itu masih dilakukan secara manual, belum ada komputer apalagi internet. 2. Apa itu informasi valid? Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Informasi yang sangat berharga itu adalah informasi yang menyajikan data-data faktual serta akurat. Nah, informasi yang sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya, itulah yang disebut informasi valid. Terus, apakah mungkin ada informasi yang disajikan oleh seseorang atau sebuah lembaga itu ternyata tidak valid? Jawabannya sangat mungkin. Hal ini bisa terjadi kalau informasi yang disajikan itu tidak diteliti lebih dahulu sebelum disebarluaskan. Makanya, sebagai penerima informasi, kalian sebagai sahabat hebat harus membaca secara kritis supaya bisa memastikan sebuah informasi itu valid atau tidak valid. Kesalahan informasi itu bisa saja terjadi kalau si penulis informasi malas melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap sumber informasi yang dia pakai. Ini penting banget di zaman sekarang, di mana hoax bisa nyebar secepat kilat lewat media sosial. Nah, ini dia sahabat hebat, bagian paling krusial dari subbab D. Ada 4 cara untuk mendeteksi akurasi sebuah informasi. Yuk, kita bahas satu-satu, dan Kak Gara akan kasih contoh konkret di setiap poinnya. Cara pertama, ketepatan penulisan. Ini soal ketepatan nama orang, nama tempat, nama organisasi atau lembaga, nama peristiwa, dan sebagainya. Contohnya, kalau ada artikel yang menulis nama Hans Bagwe Jassin, tapi salah eja jadi Hans Bakwe Jassin, nah itu artinya ada masalah di ketepatan penulisannya. Kesalahan penulisan nama, walaupun kelihatannya sepele, bisa jadi tanda bahwa penulisnya kurang teliti atau kurang riset. Cara kedua, kebenaran faktual. Ini soal tokoh yang terlibat, tanggal kejadian, tempat kejadian, angka dan jumlah, alur kejadian, dan sebagainya. Contohnya, kalau ada sumber yang bilang H.B. Jassin lahir tahun 1920, padahal faktanya beliau lahir tahun 1917, nah itu jelas ada kesalahan faktual yang harus kita kritisi. Cara ketiga, kesahihan sumber. Ini soal siapa pemberi informasi pertama dan bagaimana kredibilitas dari pemberi informasi atau narasumber tersebut. Contohnya, informasi tentang riwayat hidup Chairil Anwar akan lebih bisa dipercaya kalau sumbernya adalah orang yang dekat dan mengenal langsung Chairil, seperti H.B. Jassin sendiri lewat bukunya, dibandingkan sumber anonim yang nggak jelas asal-usulnya di internet. Cara keempat, ketepatan pengutipan sumber. Ini soal apakah informasi itu dikutip dari wawancara, hasil penelitian, buku, media berkala, atau media daring, dan apakah pengutipannya sudah tepat dan sesuai dengan sumber aslinya. Jadi kalau kita mengutip sesuatu, kita harus benar-benar teliti, jangan sampai salah kutip atau mengubah makna aslinya. Nah, sahabat hebat, intinya sebuah informasi yang kita terima itu tidak boleh langsung kita telan mentah-mentah, tapi harus kita kritisi dulu dengan cara mengecek ketepatan dan kebenaran data serta fakta yang ada di dalamnya. Ini namanya jadi pembaca yang kritis dan cerdas. 4. Studi kasus infografik Chairil Anwar. Nah, sekarang kita coba praktikan langsung teori tadi lewat contoh kasus di buku kalian, yaitu infografik tentang Chairil Anwar. Infografik ini judulnya Hidup dan Matinya Si Binatang Jalang, dan isinya menyajikan 2 jenis data. Yang pertama, data karya dan kehidupan Chairil secara kronologis, alias berdasarkan urutan waktu. Mulai dari beliau lahir di Medan pada 26 Juli 1922, masa kecil dan remajanya, sampai beliau wafat pada 28 April 1949 akibat penyakit TBC. Yang kedua, data karya secara kuantitas, alias berdasarkan jumlah. Nah, di infografik itu disebutkan bahwa dalam periode 1942 sampai 1949, Chairil Anwar menghasilkan total 94 tulisan, yang terdiri dari sajak asli, sajak terjemahan, saduran, dan prosa. Infografik ini menggunakan sumber dari 2 buku, yaitu buku Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 karya H.B. Jassin tahun 1956
dan buku Mengenal Chairil Anwar karya Pamusuk NST tahun 1995. Nah, kedua penulis ini kan juga dikenal sebagai tokoh sastra Indonesia yang kredibel, jadi sumbernya bisa dibilang cukup terpercaya. Nah, sekarang tugas kalian sebagai pembaca kritis adalah, coba deh cek beberapa hal ini menggunakan sumber informasi yang akurat. 1. Cek kepanjangan dari singkatan HIS, MULO, dan HBS yang muncul di infografik. Apakah kepanjangannya sudah benar? 2. Cek tingkatan pendidikan HIS, MULO, dan HBS itu. Kira-kira setara jenjang pendidikan apa ya kalau di zaman sekarang? 3. Cek kebenaran penulisan nama-nama tokoh penyair asing yang disebutkan di infografik itu. Apakah ada nama yang kurang tepat penulisannya? Nah, ini latihan yang bagus banget buat melatih kemampuan kalian mengecek fakta atau istilah kerennya fact-checking. Skill ini penting banget di zaman sekarang, sahabat hebat. 5. Latihan. Mencari versi puisi yang akurat. Nah, ada satu latihan menarik lagi nih di buku kalian, yaitu tentang puisi Aku karya Chairil Anwar. Jadi ceritanya ada sebuah situs web yang memuat puisi ini secara tidak lengkap atau kurang akurat. Tugas kalian adalah menemukan teks puisi yang lebih akurat dari sumber-sumber terpercaya. Kagara nggak akan membacakan puisinya di sini ya, sahabat hebat, karena itu karya sastra yang punya hak cipta. Jadi lebih baik kalian baca langsung dari buku paket kalian di halaman 21 atau dari sumber-sumber resmi dan terpercaya seperti buku kumpulan puisi Chairil Anwar yang asli. Nah, poinnya di sini adalah kalian belajar bahwa tidak semua yang ada di internet itu akurat. Bahkan untuk hal sesederhana teks sebuah puisi pun bisa saja ada kesalahan penulisan atau ketidaklengkapan. Makanya, penting banget buat selalu membandingkan beberapa sumber sebelum kita yakin bahwa informasi itu benar. Ada juga latihan serupa untuk mencari teks lengkap puisi Nisan, karya Chairil Anwar yang pertama kali dimuat di majalah Panji Pustaka. Silahkan kalian cari juga versi lengkap dan akuratnya dari berbagai sumber terpercaya. Oke, sahabat hebat, itu tadi pembahasan lengkap kita untuk subbab D yang menurut Kagara paling penting di bab ini. Sekarang gimana nih perasaan kalian? Udah mulai kebayang belum bedanya informasi valid sama nggak valid? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke subbab E yang bakal bahas soal ejaan dalam kalimat. E. Memahami tata aksara alias ejaan di dalam kalimat. 1. Kasus kesalahan penulisan tanda petik. Nah, sahabat hebat, tujuan pembelajaran subbab E ini adalah supaya kalian bisa menggunakan dan menerapkan tata aksara alias ejaan secara tepat di dalam kalimat. Nah, kita mulai dari sebuah kasus menarik dulu ya. Di infografik tentang Chairil Anwar yang kita bahas tadi, ada penulisan judul puisi yang menggunakan tanda petik tunggal, yaitu puisi Nisan dan puisi Aku. Nah, pertanyaannya, sudah tepatkah penggunaan tanda petik tunggal ini? Jawabannya, belum tepat. Nanti kita akan bahas kenapa setelah kita pelajari dulu aturan-aturan resminya berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang biasa disingkat PUEBI. Oke, jadi tanda petik tunggal itu ditulis dengan simbol antara satu kutip di awal dan satu kutip di akhir. Nah, ada dua fungsi utama tanda petik tunggal ini menurut PUEBI. Fungsi pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit kutipan yang terdapat di dalam kutipan lain. Jadi, ini semacam kutipan di dalam kutipan. Contohnya begini, sahabat hebat. Ibu bertanya, "Kapan kamu pulang?" sambil menunggu di depan pintu. Nah, kalimat "kapan kamu pulang" itu ditulis dengan petik tunggal karena berada di dalam kutipan langsung yang lebih besar, yang ditandai dengan tanda petik ganda atau petik biasa. Fungsi kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan dari sebuah kata atau ungkapan. Contohnya, kata nostalgia, kerinduan akan masa lalu, atau kata swadaya, kekuatan atau tenaga sendiri. Nah, pola ini sering kita lihat di kamus atau glosarium, di mana ada istilah, terus di sampingnya ada penjelasan artinya yang diapit tanda petik tunggal. Nomor 3, aturan tanda petik, atau sering juga disebut tanda petik ganda, yang ditulis dengan simbol dalam kurung. Nah, ini penggunaannya beda lagi sama tanda petik tunggal. Ada 3 fungsi utama menurut PUEBI. Fungsi pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit kutipan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya,
guru itu berkata, "Kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh." Atau, sesuai pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Dan kalimat itu ditulis dalam tanda petik, karena mengutip langsung dari sumber resmi. Fungsi kedua, dan ini yang paling penting buat kasus kita tadi, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di upacara nanti. Atau, saya sedang membaca artikel pentingnya literasi digital dalam sebuah jurnal pendidikan. Nah, karena judul puisi itu masuk kategori ini, yaitu judul sajak, maka seharusnya ditulis dengan tanda petik, bukan tanda petik tunggal. Nah, ketahuan kan sekarang kenapa penulisan di infografik tadi kurang tepat? Fungsi ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal, atau kata yang mempunyai arti khusus alias konotasi. Contohnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, kata tetikus ini kan istilah padanan bahasa Indonesia untuk mouse komputer, yang mungkin agak jarang dipakai orang, makanya diapit tanda petik. Contoh lain, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, kata amplop di sini maksudnya bukan amplop beneran, tapi konotasi untuk uang suap, makanya diberi tanda petik. Nah, sekarang biar makin jelas, Kak Gara mau kasih rangkuman dalam bentuk tabel perbandingan. Jadi ada beberapa jenis judul karya yang penulisannya itu beda-beda. Ada yang pakai huruf miring alias italik, ada yang pakai tanda petik. Yang ditulis dengan huruf miring atau italik itu adalah judul buku, nama media, judul album, judul antologi puisi, dan judul film. Sementara itu, yang ditulis dengan tanda petik itu adalah judul bab, judul artikel, judul lagu, dan judul puisi. Sementara itu, ada juga yang tidak ditulis miring maupun dengan tanda petik, yaitu nama kitab suci. Nah, coba kita latihan sebentar. Kalau kalian mau nulis tentang novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, itu ditulis miring, karena itu judul buku. Tapi kalau kalian mau nulis tentang satu bab di dalam buku itu, misalnya bab Sekolah Muhammadiyah, itu pakai tanda petik. Kebayangkan sekarang bedanya? Nah, sekarang giliran kalian praktek sahabat hebat. Coba deh, buatlah 5 contoh kalimat yang menggunakan tanda petik tunggal dan 5 contoh kalimat lagi yang menggunakan tanda petik ganda. Kalian bisa pause videonya dulu buat ngerjain ini, biar makin nempel di ingatan. Oke, itu tadi pembahasan lengkap subbab E tentang tata aksara atau ejaan. Sekarang kita lanjut ke subbab F, yang bakal bahas soal etika berdiskusi tentang tokoh secara non-formal. F. Mendiskusikan kiprah seorang tokoh. Kenapa kita perlu diskusi tentang tokoh? Sahabat hebat, tujuan pembelajaran subbab F ini adalah supaya kalian mampu memulai diskusi secara nonformal, mendengarkan dengan aktif, dan menghargai lawan bicara. Banyak banget tokoh nasional yang menginspirasi kita, ya kan? Makanya, sosok dan kiprah mereka itu sering dituliskan, bahkan sering juga didiskusikan. Entah itu di forum pertemanan langsung, atau sekarang ini lebih sering lagi terjadi di media sosial. Nah, diskusi tentang tokoh itu bermanfaat banget buat ngegali pemikiran dan sumbangsih tokoh tersebut, baik itu untuk negara maupun untuk dunia. Di pembelajaran ini, kita akan berlatih diskusi tentang 2 tokoh yang sudah sering kita bahas, yaitu H.B. Jazin dan Chairil Anwar. 4 tahapan memulai diskusi. Nah, kalau kalian mau diskusi tentang kiprah seorang tokoh, ada 4 tahapan yang bisa kalian ikuti. Tahap pertama, ceritakan riwayat singkat masa kecil tokoh itu sampai beliau tiada. Tahap kedua, bahas karya-karya tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Tahap ketiga, bahas jasa tokoh tersebut terhadap suatu bidang tertentu. Dan tahap keempat, bahas keunikan kehidupan tokoh itu, hal-hal yang bikin dia beda dari orang lain. Nah, diskusi ini bisa dilakukan secara resmi atau formal, bisa juga secara tidak resmi atau non-formal. Bahan diskusinya bisa bersumber dari informasi, pengetahuan, dan pengalaman kalian tentang tokoh tersebut.
Nah, biar makin kebayang, Kak Gara kasih contoh cara membuka diskusi secara santai. Misalnya kalian jadi yang memulai diskusi tentang Chairil Anwar. Kalian bisa bilang gini, teman-teman, kalian pasti kenal kan sama Chairil Anwar, sang penyair legendaris yang karyanya masih dibaca sampai sekarang. Sayangnya, beliau meninggal di usia yang masih muda banget karena sakit TBC. BTW, kalian tahu nggak sih, gaya hidup Chairil itu mirip banget sama kaum bohemian. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak artinya bohemian apa? Nah, lihat kan sahabat hebat, gimana caranya memulai diskusi dengan santai, tapi tetap informatif, dan sekaligus memancing rasa penasaran teman-teman diskusi kalian. Nah, meskipun kalian punya banyak informasi, pengetahuan, dan pengalaman tentang tokoh yang kalian bahas, kalian tetap harus menghormati peserta diskusi yang lain. Ada 5 etika diskusi yang wajib banget kalian terapkan. 1. Berbicara sesuai dengan topik diskusi. Jangan sampai malah ngobrolin hal lain yang gak nyambung. 2. Sampaikan pendapat, pertanyaan, atau tanggapan secara ringkas dan relevan dengan topik diskusi. Jangan bertele-tele. 3. Biarkan orang lain selesai dulu berbicara. Jangan menyela atau memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Ini penting banget sahabat hebat, karena ini soal menghargai orang lain. 4. Jangan menyanggah pendapat, jawaban, atau tanggapan orang lain dengan kata-kata yang keras. Kalaupun tidak setuju, sampaikan dengan cara yang sopan. 5. Sampaikan ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat secara santun tanpa menyinggung perasaan orang lain. Contoh bertanya dengan santun. Nah, kalau kalian mau bertanya ke teman diskusi, contohnya bisa begini. Saya mau bertanya nih, dan agak penasaran. Kenapa ya Chairil Anwar terlambat diobati saat sakit? Apakah waktu itu beliau memang tidak mampu ke rumah sakit? Nah, lihat kan, pertanyaan ini disampaikan dengan cara yang akrab dan santun, bukan dengan nada menuduh atau menghakimi. Terakhir nih sahabat hebat, satu hal yang penting banget untuk diingat. Perhatikan situasi, kondisi, dan siapa saja pendengar diskusi kalian. Karena bisa jadi, di antara pendengar itu ada orang-orang dengan latar belakang yang beragam, baik dari sisi suku, agama, kelas sosial, maupun tingkat pendidikan. Makanya, hindari perkataan yang bisa menyinggung orang lain, atau yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain karena terlalu teknis atau terlalu asing. Oke sahabat hebat, itu tadi pembahasan lengkap subbab F. Sekarang kita masuk ke subbab G, yang menurut Kak Gara ini bagian paling kreatif dari bab ini, karena kalian akan belajar menulis. G. Menulis narasi dan deskripsi. Mengenal unsur intrinsik karya sastra. Sahabat hebat, tujuan pembelajaran subbab G ini adalah supaya kalian bisa membuat teks narasi dan deskripsi secara runtut, sistematis, analitis, dan kritis. Sebelum masuk ke penulisan, kita review dulu sedikit soal cerpen ya. Jadi, sebagaimana sebuah cerita pada umumnya, cerpen itu mengandung unsur-unsur yang membangun cerita, yang disebut unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema alias ide pokok atau gagasan utama cerita, sudut pandang alias posisi pengarang dalam bercerita, apakah sebagai orang pertama atau orang ketiga, tokoh dan penokohan atau perwatakan alias siapa saja tokoh dalam cerita dan bagaimana karakternya, latar atau setting, baik itu latar tempat maupun latar waktu, dan alur atau plot beserta konfliknya, alias bagaimana jalannya cerita dari awal sampai akhir. Nah, dengan mencermati unsur-unsur intrinsik ini, kalian bisa menulis sebuah tulisan narasi yang disebut sinopsis. Kata sinopsis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinopsis. Menurut Sujiman dalam bukunya tahun 1990, sinopsis itu sama dengan rangkuman atau ringkasan berupa ikhtisar karya sastra yang menunjukkan gambaran umum isinya. Nah, buat apa sih sinopsis ini? Sinopsis digunakan sebagai informasi ringkas sebuah karya yang ditujukan untuk orang lain yang belum pernah membaca karya itu. Tujuannya adalah supaya orang yang belum baca itu jadi tergerak untuk membaca karya tersebut. Jadi, sinopsis itu semacam trailer dalam bentuk tulisan sahabat hebat. Nah, berapa panjang idealnya sebuah sinopsis? Biasanya sekitar 300 kata dalam 3-4 paragraf. Yang perlu diingat, urutan cerita di dalam sinopsis itu harus ditulis sesuai dengan urutan cerita pada karya aslinya. Dan bentuk tulisannya adalah naratif, alias berbentuk kisahan atau cerita. Nah, selain sinopsis yang berbentuk narasi, dari sebuah cerpen juga bisa dituliskan gambaran dalam bentuk deskripsi.
Apa itu deskripsi? Deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan sesuatu yang diamati, dibaca, atau diketahui. Nah, di dalam sebuah cerpen, kalian bisa menemukan tokoh cerita yang bisa digambarkan ciri-ciri fisiknya dan perwatakannya. Misalnya, kalau ada tokoh yang digambarkan sebagai seorang kakek berusia 75 tahun, berjalan tegak dengan kedua kaki yang masih kekar, nah itu adalah contoh deskripsi fisik seorang tokoh. Kenalan dengan cerpen Lelaki yang Menderita Bila Dipuji. Nah, sekarang kita bahas contoh cerpen yang ada di buku kalian. Judulnya Lelaki yang Menderita Bila Dipuji, karya Ahmad Tohari. Cerpen ini merupakan salah satu cerpen pilihan dari koran Kompas tahun 2018. Sekilas gambaran ceritanya ya, sahabat hebat, tanpa Kak Gara bacakan detail teksnya, karena ini karya sastra yang punya hak cipta. Jadi ceritanya, ada seorang lelaki tua bernama Mardanu yang uniknya, dia justru merasa tersiksa dan menderita setiap kali dipuji orang lain. Kenapa? Karena menurut Mardanu, pujian itu seharusnya hanya pantas diberikan kepada orang yang sudah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga dalam hidupnya. Sedangkan Mardanu merasa sepanjang hidupnya, dari muda sampai jadi kakek-kakek, dia belum pernah berbuat jasa apapun yang benar-benar istimewa. Cerita ini kemudian mengungkap kenangan masa lalu Mardanu saat menjadi tentara. Mimpi-mimpinya tentang pertempuran heroik yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam kenyataan. Dan bagaimana dia menjalani karier militernya yang biasa-biasa saja di bidang administrasi. Sampai akhirnya ada satu momen sederhana bersama cucunya yang bernama Manik yang justru menjadi pujian pertama yang membuat Mardanu merasa lega dan bahagia, bukan menderita. Silahkan kalian baca sendiri cerpen lengkapnya di buku paket halaman 27-30 ya, biar bisa merasakan alur ceritanya secara utuh. Nah, kalau kita bedah, tema dari cerpen ini adalah tentang arti sebuah pujian bagi seseorang. Kelihatannya tema ini sederhana, tapi sebenarnya mengandung makna yang cukup mendalam tentang bagaimana kita memaknai penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Tokoh utama cerpen ini adalah Mardanu, dan kalian bisa membayangkan sosok fisiknya karena di buku kalian ada ilustrasi yang dibuat oleh Hari Budiono. Latihan menulis sinopsis dan deskripsi. Nah, sekarang tugas kreatif kalian, sahabat hebat. Ada 3 hal yang perlu kalian kerjakan. 1. Buatlah sinopsis dari cerpen Lelaki yang Menderita Bila Dipuji ini. Ingat, sampaikan kemenarikan cerpennya supaya orang yang baca sinopsis kalian jadi tergerak untuk membaca cerpen aslinya. 2. Buatlah teks dalam bentuk deskripsi tentang sosok Mardanu sebagai tokoh utama di dalam cerpen. Coba gambarkan bagaimana fisiknya, wataknya, dan kepribadiannya. 3. Jawablah beberapa pertanyaan reflektif, seperti kenapa tokoh Mardanu merasa terbebani dengan pujian orang-orang? Apa yang mendorong Mardanu akhirnya membuka kandang burung kutilang peliharaannya? Pujian apa yang membuat Mardanu terkesima? Dan apa makna tersirat dari cerpen ini kalau kalian hubungkan dengan kehidupan kalian sendiri atau kehidupan manusia pada umumnya? Nah, ada satu hal penting lagi yang perlu kalian catat, sahabat hebat. Cerpen Lelaki yang Menderita Bila Dipuji ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terbukti dari penulisan kata-kata yang sesuai dengan bentuk baku. Contohnya nih, kata risi bukan risih, kata utang bukan hutang, kata roboh bukan rubuh, kata ijazah bukan ijazah, dan kata nafas bukan nafas. Jadi kesimpulannya, sebuah karya fiksi pun tetap perlu menerapkan penulisan kata-kata baku, kecuali pada bagian monolog atau dialog, yang memang kerap menggunakan kata-kata non-baku atau ragam bahasa cakapan sehari-hari, supaya dialognya terasa lebih natural dan sesuai karakter tokohnya. Nah, sekarang giliran kalian latihan lagi. Coba deh cari bentuk baku dari kata-kata serapan berikut ini. Analisa, otodidak, kokoh, frustasi, malpraktik, bineka, pondasi, intelijensi, simplek, metoda, hierarki, khasanah, formil, komplek, dan kualitas. Setelah itu, coba pakai masing-masing kata dalam satu kalimat. Ini latihan bagus banget buat memperkuat kepekaan kalian terhadap ejaan yang baku.
Oke sahabat hebat, itu tadi pembahasan panjang lebar untuk subbab G. Sekarang kita masuk ke subbab terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu subbab H tentang menyajikan informasi dalam bentuk infografik. H. Menyajikan informasi dalam infografik. Review apa itu infografik? Sahabat hebat, tujuan pembelajaran subbab H ini adalah supaya kalian bisa mengumpulkan informasi tentang tokoh sastra Indonesia dan menyajikannya dalam format infografik. Ingat lagi nggak definisi infografik yang sudah kita bahas di awal video tadi? Yuk, kita review sedikit. Infografik itu adalah perwujudan dari sebuah informasi, data, dan pengetahuan yang sebelumnya terlihat rumit menjadi sebuah sajian dalam bentuk grafis atau visual sehingga jadi lebih mudah dibaca. Di dalam infografik biasanya terdapat teks yang ringkas, simbol-simbol atau icon, dan angka-angka yang disajikan secara menarik. Sepanjang bab ini, kita sudah lihat banyak banget contoh infografik, mulai dari infografik HB Jasin, infografik tentang cara mendeteksi akurasi informasi, sampai infografik Chairil Anwar. Nah, sekarang giliran kalian nih yang akan membuat infografik sendiri. Nah, ini ada semacam tantangan kreatif buat kalian, sahabat hebat. Namanya tantangan membuat infografik. Jadi tugasnya adalah kalian diminta untuk mengkreasikan teks, gambar, dan data tentang seorang tokoh sastra Indonesia menjadi sebuah infografik yang menarik. Kalian bebas memilih tokoh sastra yang mau kalian angkat. Boleh tokoh sastra masa lalu yang sudah tiada, seperti HB Jasin atau Chairil Anwar yang sudah kita bahas, atau boleh juga tokoh sastra masa kini yang masih berkarya sampai sekarang. Ada dua ketentuan berkarya yang harus kalian ikuti. 1. Karya dibuat dalam format kertas berukuran A4 alias 21 cm x 29,7 cm. 2. Karya harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang bikin makin semangat nih, guru kalian nanti akan memilih 10 karya infografik terbaik untuk dipajang di majalah dinding sekolah, atau bisa juga di situs web sekolah kalian. Jadi ini kesempatan bagus banget buat kalian pamer karya sekaligus berkontribusi buat literasi sastra di sekolah. Tips membuat infografik yang menarik. Nah, biar infografik kalian makin ciamik, Kak Gara mau kasih beberapa tips nih. Pertama, tentukan dulu tokoh sastra yang mau kalian angkat. Terus, kumpulkan data-datanya dari sumber yang valid. Ingat lagi ya, 4 cara mendeteksi akurasi informasi yang sudah kita bahas di subbab D tadi. Ketepatan penulisan, kebenaran faktual, kesahihan sumber, dan ketepatan pengutipan sumber. Kedua, susun data itu secara kronologis kayak infografik HB Jasin dan Chairil Anwar tadi, atau bisa juga secara tematis kalau kalian mau fokus ke satu aspek tertentu, misalnya karya-karyanya saja. Ketiga, buat teksnya seringkas mungkin, karena infografik itu prinsipnya harus bisa dibaca cepat. Ingat lagi, teknik skimming dan scanning yang sudah kita pelajari di awal tadi. Keempat, jangan lupa tambahkan elemen visual yang menarik seperti ikon, ilustrasi, atau foto tokohnya, biar infografik kalian eye-catching dan enak dilihat. Kelima, dan ini penting banget, jangan lupa cantumkan sumber informasi yang kalian pakai di bagian bawah infografik, biar informasinya bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Oke sahabat hebat, itu dia pembahasan lengkap subbab H, sekaligus menjadi penutup dari Madari hari ini. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian penutup video. Waduh, gak kerasa ya sahabat hebat, kita udah bahas panjang banget hari ini. Yuk, kita review sebentar apa aja yang udah kita pelajari. Kita mulai dari subbab A, di mana kalian belajar teknik membaca cepat, yaitu skimming untuk gambaran umum dan scanning untuk informasi spesifik. Lanjut ke subbab B, kalian belajar cara mencari informasi dari ensiklopedia, baik yang cetak maupun yang digital, dan pentingnya mengubah informasi itu dengan bahasa sendiri. Subbab C, kalian belajar tentang kata-kata khusus atau kata serapan, dan cara mencari maknanya lewat KBBI. Subbab D, yang menurut Kak Gara paling krusial, kalian belajar cara menimbang informasi yang valid lewat 4 cara: ketepatan penulisan, kebenaran faktual, kesahihan sumber, dan ketepatan pengutipan sumber. Subbab E, kalian belajar aturan tanda petik tunggal dan tanda petik ganda sesuai PUEBI, plus kapan harus pakai huruf miring.
Subbab F, kalian belajar cara berdiskusi secara non-formal tentang kiprah seorang tokoh, lengkap dengan 5 etika berdiskusi yang santun. Subbab G, kalian belajar menulis sinopsis dan deskripsi, sekaligus mengenal cerpen Lelaki yang Menderita Bila Dipuji, karya Ahmad Tohari. Dan yang terakhir, subbab H, kalian belajar cara menyajikan informasi dalam bentuk infografik, lengkap dengan tantangan berkarya yang bisa kalian coba sendiri. Nah, sekarang coba deh sahabat hebat jawab lagi 4 pertanyaan pemantik yang kita bahas di awal video tadi. Gimana cara memperoleh informasi dengan membaca cepat? Apa itu data valid dan tidak valid? Bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi nonformal? Dan bagaimana cara mengemas informasi karya sastra dalam bentuk narasi dan deskripsi? Kalau kalian sudah bisa jawab semua ini dengan lancar, berarti kalian sudah benar-benar paham materi hari ini. Keren banget! Sebelum kita tutup, Kak Gara mau kasih PR kecil buat kalian. Coba deh kalian praktekkan langsung materi hari ini dengan cara memilih satu tokoh sastra favorit kalian, cari informasinya dari sumber yang valid, terus coba buat sinopsis singkat dan infografik sederhana tentang tokoh itu. Dijamin kalian bakal makin jago mengkritisi informasi setelah praktek langsung. Itu dia pembahasan lengkap kita hari ini tentang bab ini, mengkritisi informasi tentang tokoh. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bahasa Indonesia kelas 12, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya sahabat hebat. Tetap semangat belajar dan jadilah pembaca yang kritis dan cerdas. Kak Gara pamit dulu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.